Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya sekalian? Sehat ya? Ya, jangan lupa sebelum kalian belajar, tentu terlebih dahulu berdoa. Ya, dan kalian sudah siap semua. Tadi sebelum membuka laptopnya atau HP-nya sudah berdoa ya. Nah, sekalian, mudah-mudahan sehat pada hari semua ya. Ya, walaupun kita masih dalam keadaan wabah COVID-19, kita tetap belajar seperti biasa ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran singkat yang terangkum sudah, yang Pak Guru usahakan terangkum, kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nanti setelah pembelajaran, Pak Guru berharap kalian bisa mengisi absennya, tanggalnya, ya, seperti biasa, ya. Anak sekalian, jangan lupa Pak Guru ingatkan kembali lagi alat tulisnya, ya, dicatat, bukan saja yang ada di slide yang nanti Pak Guru sampaikan, mungkin dari segi penjelasan Pak Guru bisa kalian catat, ya. Kalau kecepatan, nah bisa kalian buka ulang, kalian stopkan, di pause, nanti dicatat lagi, dan seterusnya seperti itu ya, sehingga tidak membingungkan nanti ya. Jadi bisa saja nanti penjelasan Pak Guru yang penting bisa kalian catat, yang tidak ada dalam slide, ya. Baik, anak sekalian, pada kesempatan ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang apa? Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Nah, ini jadi kita menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Ya. Nah, cara cerita pendek atau cerpen itu ya merupakan teks fiksi. Jadi dia merupakan teks fiksi. Apa sih itu teks fiksi? Teks fiksi itu berisi cerita atau berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan saja atau fantasi. Jadi angan-angan saja, ya. Dan bukan kejadian nyata. Ya, jadi dia bukan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarangnya. Nah, jadi Pak Guru ulangi, itu fiksi itu adalah berisi cerita rekaan, ya, berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarangnya. Nah, ya. Oke. Nah, jadi apa? Ada juga di cerita pendek ini ada juga tokohnya, ya. Ada tokohnya, biasanya berisi satu tokoh utama. Nah, jadi biasanya hanya satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita tersebut, ya. Nah, biasanya panjangnya juga kurang dari 10.000 kata, ya. Jadi namanya juga pendek, jadi dia ceritanya tidak panjang, ya. Nah, untuk menggali informasi dalam cerpen, nah ada langkah-langkahnya, ya. Nah, yang harus kita lakukan. Di antaranya apa? Jadi kalau kita baca nanti cerpen, maka ada langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen. Ya. Pertama, dibaca dulu dengan saksama. Jadi bacanya jangan terburu-buru, jangan membaca lepas. Membaca lepas itu artinya membaca tidak tahu, tidak paham apa yang dibaca. Jadi baca santai sambil kita memahami ceritanya. Ya, jadi apa yang kita baca harus kita pahami. Ya, jadi mungkin 1 kali 2 kali baca udah kita paham jalan ceritanya, maksudnya dan sebagainya ya. Yang kedua, nanti buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kita buat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, buat saja. Yang apa? Nanti tentu yang ada hubungannya dengan cerpen yang kita baca. Ya, langkah untuk menggali informasi dalam cerpen, baca dengan saksama, baru buat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ya. Terus siapa lagi? Yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat.
Di mana? Ya, di cerpen yang kita baca. Oke? Saya, ya, Pak Guru ulangi. Langkah-langkahnya adalah baca dengan sama. Sebenarnya baca apa saja sih? Ya, baik materi lain. Jadi kalau kita untuk memahami bacaan, ya harus baca dengan saksama, santai, pahami maksudnya ya. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan di bawahnya kita bisa menjawab. Ya. Yang kedua, buat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nah, yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Oke. Dan yang terakhir apa? Nah, dirangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Oke. Nah nanti bisa kalian ulang-ulangi lagi. Pak Guru ingatkan, yang kalian catat bukan saja yang ada di slide yang Pak Guru tampilkan, mungkin dari tadi, dari pembuka tadi bisa sudah kalian catat apa yang dimaksud dengan fiksi tadi ya. Oke, baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, tentang apa sih? Nah, ini menjelaskan informasi berdasarkan teks. Dengan demikian, kalian dengan membaca dengan saksama nanti kalau ditanya bisa lagi menjelaskan informasi yang ada dalam teks. Nah, bagaimana sih caranya? Ya, ternyata ada caranya. Nah, tentu kita masih mengingat kembali ya. Ingat kembali cara mendapatkan informasi dari teks. Maksudnya sudah Pak Guru sampaikan ya. Nah, caranya. Ini kita ulangi yaitu apa gimana? Satu, bacalah teks dengan saksama. Nah, lagi. Jadi setiap kita membaca sesuatu, tulisan, catatan atau buku, cerita atau apa saja, nah, baca dengan saksama. Ya. Nah, yang kedua, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu kita jawab. Oke, ya. Biasanya kalau kata tanya apa, ini arah jawabannya kemana nih? Kalau tanya apa, jawabannya apa kira-kira? Ya bisa berupa nama-nama benda, ya. Ya apa? Apa yang dipakai Budi misalnya. Nah kan nama benda ya. Ya, jadi nama-nama benda bisa sebab akibat, ya sebabnya apa, akibatnya, judul, nah atau tema. Jadi jawabannya bisa ke situ. Ya, apa tema bacaan tersebut, atau apa judul, dan seterusnya ya. Kalau di mana, biasanya arahnya kemana itu jawabannya? Di mana? Berarti menunjukkan tempat. Nah, ya ada menunjukkan tempat atau latar. Ya, di mana? Di mana mereka berada? Nah, di mana saat kejadian itu Budi berada? Nah, ya, dan seterusnya ya. Kalau kapan? Iya, kalau kapan menunjukkan waktu kejadian, pinter. Jadi kapan itu menunjukkan waktunya, waktu kejadian suatu peristiwa atau mungkin yang jelas kapan. Bisa jamnya, bisa harinya ya. Bisa malam siangnya ya dan seterusnya ya. Kalau siapa? Oh siapa? Berarti menunjukkan jawabannya nanti ke iya, pinter. Ke tokoh utama. Ya, ke tokohnya. Bisa tokoh utama, bisa tokoh pendukung. Ya, pinter. Kalau mengapa? Mengapa biasa jawabannya apa itu? Mengarah ke apa itu? Mengapa? Apa? Ada yang bisa? Iya. Alasan suatu masalah dalam teks yang kita baca. Ya kan? Oke, mengapa? Jadi alasan mengapa? Misalnya kita buat pertanyaan, gimana tuh? Mengapa? Mengapa Budi membantu Ina? Nah, misalnya ya. Jadi alasannya apa? Kan ada alasannya. Di dalam teks itu ada bacaan, ada jawabannya ya. Alasan. Terus bagaimana? Biasanya apa itu? Kalau bagaimana? Bagaimana?
Ada pertanyaan bagaimana berarti arah jawabannya apa itu? Iya, cara membuat. Ya, cara membuat, proses, ya, bisa urutan, pendapat, pinter, dan sikap. Iya. Jadi kalau ditanya kita buat bagaimana, berarti nanti jawabannya mungkin cara membuatnya, ya, prosesnya, urutannya, pendapat dan atau sikap, ya. Ya. Bagaimana pendapatmu tentang kejadian itu? Nah, jadi itu apa? Mengarah pada pendapat, ya. Terus ada lagi? Tidak ada ya? Nah, mungkin ada kalau sini kalau saudara belum ada berapa ya? Ada berapa ya? Tidak ada ya? Katanya berapa? Oke, bisa kalian tambahkan berapa? Nah, ya. Bisa kalian tambahkan berapa? Berapa itu biasanya arah jawabannya menanyakan apa? Jumlah. Iya, boleh. Berapa? Itu biasanya arah jawabannya tentang jumlah atau banyaknya benda. Oke, ya. Baik, sekalian, itu tambahan penjelasan Pak Guru dari apa materi kita pada hari ini. Nah, mungkin itu sekalian sedikit pembelajaran kita pada hari ini. Kalian yang belum paham bisa mengulang-ulang kembali, ya. Kalau Pak Guru kecepatan, nah nanti bisa penjelasan Pak Guru bisa di-post, dipahami, ya. Memang susahnya kita pembelajaran seperti ini tidak bisa bertanya jawab. Tapi Pak Guru berharap nanti ada pertemuan yang mudah-mudahan kita bisa bertemu walaupun nanti bergantian, ya. Baik, anak sekalian, mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan selagi kalian tetap sehat, ya, tetap sehat, terus bersemangat walaupun pembelajaran dari rumah. Nah, pada hari ini, untuk hari ini, nanti tugasnya Pak Guru kirim lewat WhatsApp. Ya, jadi Pak Guru tidak tampilkan di slide karena panjang. Jadi nanti Pak Guru ada teks, silakan kalian buka nanti di grup. Nah, bisa kalian kerjakan, ya, seperti biasa, ya. Caranya mengerjakan, catat, ya, apa anunya, tugasnya. Baik ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikian Pak Guru Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.